Halo Jiders, balik lagi sama saya Arya. Dan sebelum menutup akhir 2024, di video kali ini kita akan membahas rekomendasi smartphone yang bisa Anda beli per kategori harga. Terutama yang baru dapat bonus akhir tahun nih, atau emang pengen ganti smartphone sih sebelum masuk ke tahun 2025. Oke, sebelum mulai videonya, di sini saya punya beberapa disclaimer tentang pilihan smartphone yang bakal saya sebut di setiap kategori harga. Mulai dari tahun rilis smartphone-nya sampai data-data harga smartphone-nya itu sendiri. Jadi bisa pause video ini buat baca informasi berikut ini. Nah, langsung aja kita masuk yang pertama ya. Untuk smartphone harga sejutaan, di sini saya punya 3 pilihan. Yang pertama ada Itel RS4, ini harganya di 1,4 jutaan. Dia udah pakai Helio G99 Ultimate. Varian RAM-nya juga gede, 8 dan storage-nya 128 GB. Layarnya juga cukup lega ya, 6,6 inch HD Plus dan udah pakai refresh rate 120 Hz. Kamera utamanya 50 megapiksel dan punya kamera selfie di 8 megapiksel. Baterainya badak 5000 mAh dengan charger di 45 watt. Yang kedua ada Redmi 13 ya, yang 4G. Ini harganya di kisaran 1,6 jutaan. Dia udah pakai Helio G91 Ultra dengan varian RAM 8 dan storage-nya juga 128 GB. Layarnya cukup lega, 6,79 inch, IPS Full HD Plus dan refresh rate-nya 90 Hz. Kamera utamanya cukup ngeri nih, 108 megapiksel plus 2 megapiksel dan selfie-nya 32 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 33 watt. Yang ketiga ada Tecnospark 20 Pro, ini harganya di 1,7 jutaan. Dia pakai Helio G99 dengan varian RAM 8 GB, storage-nya juga lebih gede di 256 GB. Layarnya 6,78 inch Full HD Plus dan udah pakai refresh rate 120 Hz. Kameranya juga sama-sama ngeri ya, 108 megapiksel dan untuk selfie-nya di 32 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 33 watt. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya lebih suka sama Itel S4. Karena yang pertama harganya lebih murah, dan di harga murah itu udah dapat charger yang lebih ngebut di 45 watt, support bypass charging, dan storage-nya juga udah UFS 2.2, yang mana lebih cepat buat ngebaca data. Yang pertama ada Samsung M15 5G. Ini harganya di 2,4 jutaan. Dia pakai Dimensity 6100 Plus dengan RAM 6 GB, storage-nya 128 GB. Layarnya udah pakai AMOLED ya, 6,5 inch, 90 Hz dan udah Full HD Plus juga. Untuk kameranya juga cukup lengkap nih, 50 megapiksel plus 5 megapiksel ultrawide dan ada lensa makro di 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 13 megapiksel. Baterainya jumbo nih, 6000 mAh dan support fast charging 25 watt. Pilihan kedua ada Poco M6 Pro. Ini harganya di 2,5 juta ya. Dia pakai chipset Helio G99 Ultra dengan RAM 8 GB dan storage-nya lebih gede di 256 GB. Layarnya juga udah AMOLED 6,67 inch, refresh rate-nya 120 Hz. Kameranya juga cukup lengkap nih, 64 megapiksel plus 8 megapiksel ultra wide dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Baterainya masih badak di 5000 mAh dengan charger yang lebih ngebut di 67 watt. Yang ketiga ada iQOO Z9X. Ini harganya lebih mahal ya, di 2,79 juta. Dia udah pakai Snapdragon 6 Gen 1 5G dengan RAM 8 GB, storage 128 GB. Layarnya juga lebih gede ya, di 6,72 inch, tapi masih pakai IPS LCD. Cuma refresh rate-nya udah mendingan sih, 120 Hz. Kameranya juga lumayan, 50 megapiksel, tapi nggak ada ultrawide-nya. Dengan kamera selfie di 8 megapiksel. Baterainya badak nih, 6000 mAh ya, dan udah support fast charging di 44 watt. Nah, dari ketiganya, saya paling suka sama Poco M6 Pro ya. Karena kalau ngelihat formasi kameranya memang full frame, udah ada OIS pula, dan chargernya juga ngebut banget. Yang pertama ada Poco X6. Ini harganya udah mulai turun ya, di 3,1 jutaan. Dia pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2. Ini RAM-nya 12 GB dengan storage 256 GB. Layarnya AMOLED 6,67 inch, refresh rate mulus di 120 Hz. Untuk kameranya juga lumayan ya, 64 megapiksel, udah pakai OIS dengan ultrawide-nya 8 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya udah pakai 16 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging yang 67 watt. Lanjut, yang kedua ada Infinix GT20 Pro. Ini harganya di 3,69 juta. Dia menariknya chipsetnya tuh ngeri-ngeri sedap. Kenceng banget karena pakai Dimensity 8200 Ultimate ya dengan RAM 8 GB dan storage-nya 256 GB. Layarnya juga udah AMOLED ya dengan ukuran yang lebih gede di 6,78 inch dan refresh rate-nya udah 144 Hz. Kameranya mantap banget nih, 108 megapiksel OIS. Kamera selfie-nya mendingan sih, 32 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 45 watt. Yang ketiga ada iQOO Z9. Ini harganya di 3,79 juta. Dia pakai Snapdragon 7 Gen 3, RAM-nya 8 GB, storage-nya 128 GB, layarnya juga AMOLED ya, 6,78 inch dan udah sama-sama 144 Hz.
Untuk kamera di sini 50 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Baterainya badak sih, 6000 mAh. Chargernya juga ngebut di 80 watt. Ya, dari ketiganya saya paling suka sama Infinix GT20 Pro ya, karena memang chipsetnya ini paling kenceng daripada yang lain. Terus dia udah pakai UFS 3.1 storage-nya, jadi emang ngebut banget. Yang pertama ada Poco X6 Pro, ini harganya juga udah mulai turun ya di 4,2 juta. Dia pakai Dimensity 8300 Ultra yang super duper ngebut. RAM-nya gede banget 12 GB dengan storage yang juga gede banget di 512 GB. Layarnya 6,67 inch AMOLED 120 Hz. Kameranya ya cukup lengkap ya, 64 megapiksel OIS, ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Baterainya juga badak 5000 mAh dan support fast charging 67 watt. Yang kedua ada Samsung A35 ya. Ini harganya di 4,3 jutaan. Dia pakai chipset Exynos 1380 yang mirip sama Samsung A54 dengan RAM 8 GB dan storage 128 GB. Layarnya juga cakep di Super AMOLED 6,6 inch 120 Hz. Kameranya juga full team 50 megapiksel, ada OIS, ultrawide 8 megapiksel, selfie-nya bisa pakai yang 13 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 25 watt. Yang ketiga ada Poco F6, ini harganya di 4,69 juta dan chipsetnya memang super kenceng ya karena pakai Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM 8 GB dan storage 256 GB. Layarnya 6,67 inch AMOLED 120 Hz, kameranya ya lumayan lah, 50 megapiksel OIS plus 8 megapiksel ultrawide. Untuk selfie-nya juga cukup oke di 20 megapiksel. Baterainya 5000 mAh ya dan chargernya juga ngebut banget ini di 90 watt. Nah, dari tiga pilihan ini saya paling suka sama Samsung A35. Memang sih performanya tuh nggak sengebut X6 Pro dan F6, tapi update HP ini tuh cukup panjang ya, 4-5 tahun dan durabilitasnya juga oke, karena udah punya IP rating IP67 yang tahan-tahan dicelup ke dalam air. Yang pertama ada Samsung A55, harganya juga udah turun di 5,39 juta. Dia pakai chipset Exynos 1480 dengan RAM 8 GB dan storage di 256 GB. Layarnya juga udah pakai Super AMOLED ya, 6,6 inch 120 Hz yang super smooth. Kameranya full team ya, 50 megapiksel OIS plus ultrawide 12 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 25 watt. Yang kedua ada Redmi Note 13 Pro Plus yang harganya juga udah cukup turun di 5,4 jutaan. Chipsetnya pakai Dimensity 7200 Ultra dengan RAM yang gede banget di 12 GB dan storage-nya juga lapang di 512 GB. Layarnya Super AMOLED 6,67 inch dan refresh rate-nya 120 Hz. Kameranya ngeri-ngeri sedap nih, 200 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel, selfie-nya pakai 16 megapiksel ya. Baterainya 5000 mAh dan punya charger yang super duper ngebut di 120 watt. Dan yang ketiga ada Xiaomi 14T. Ini harganya di 5,85 juta. Dia pakai chipset Dimensity 8300 Ultra, RAM-nya 12 GB dan storage-nya 256 GB. Layarnya Super AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate yang lebih ngebut di 144 Hz. Kameranya di sini jadi jualan sih karena udah di backing sama Leica. 50 megapiksel plus 2 megapiksel ultrawide dan ada kamera tele di 50 megapiksel. Untuk selfie pakai 32 megapikselnya. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 67 watt. Ya, dari tiga smartphone tadi, saya paling suka sama Xiaomi 14T. Karena ini smartphone memang paling all-rounder ya. Performa kencang dapat, kamera oke juga dapat, dan masih disupport sama fitur AI yang juga seabrek. Yang pertama ada Realme 13 Pro Plus nih. Dia pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 ya dengan RAM yang cukup gede di 12 GB dan storage-nya juga luas di 512 GB. Layarnya 6,7 inch AMOLED 120 Hz, kameranya juga mantep nih 50 megapiksel. Ada ultrawide 8 megapiksel dan dia punya lensa periskop. Yes, ini smartphone dengan lensa periskop termurah yang ada di pasaran saat ini di 50 megapiksel. Kamera selfie-nya 32 megapiksel ya. Untuk baterainya ini lumayan gede ya di 5200 mAh dengan charger yang juga ngebut banget di 80 watt. Terus yang kedua ada Oppo Reno 12 5G, ini harganya di 6,2 jutaan ya. Dia pakai chipset Dimensity 7300, RAM-nya juga gede 12 GB, ditandemin sama memori atau storage 256 GB. Layarnya 6,7 inch AMOLED 120 Hz, kameranya 50 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel dan untuk kamera selfie-nya di 32 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan bisa dicas kencang pakai super VOOC-nya di 80 watt. Lanjut, yang ketiga ada Vivo V40, ini harganya di 6,49 juta. Dia pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3 ya dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB. Layarnya AMOLED 6,78 inch 120 Hz juga. Untuk kameranya ini di backing sama Zeiss. Jadi ya standar
standarnya cakep semua. Kameranya tuh sama-sama 50 megapiksel. Baterainya juga cukup gede, 5500 mAh dan juga support fast charging 80 watt. Nah, dari tiga pilihan smartphone ini, tadinya tuh saya sempat milih Realme 3 Plus Pro Plus karena kepincut sama lensa periskopnya. Ya apalagi kan, harga 6 jutaan kita bisa dapat lensa yang ada di smartphone flagship gitu. Tapi ya akhirnya balik lagi ke pilihan Vivo V40. Lebih suka sama chipsetnya pakai 7 Gen 3, lebih ngebut dan kameranya di backing sama Zeiss. Jadi standar kameranya tuh oke banget ya. Di sini juga udah IP68 plus IP69 dan fitur ini tuh masih jarang di harga 6 jutaan. Yang pertama ada Samsung S23 FE. Ini memang bukan smartphone keluaran 2024, tapi seenggaknya ini smartphone tuh speknya masih oke banget dan harganya juga udah terjun bebas. Sekarang kita bisa dapetin di pasaran itu di kisaran 7,3 jutaan ya. Dia udah pakai chipset Exynos 2200 dengan RAM 8 GB dan storage 256 GB. Layarnya Super AMOLED ya, khas Samsung dan ukurannya tuh cukup compact sebenarnya di 6,4 inch dan udah pakai 120 Hz. Kameranya nggak usah ditanya lah, 50 megapiksel OIS dengan ultrawide 8 megapiksel dan punya lensa tele 3 kali zoom di 12 megapiksel. Cuma kamera selfie-nya kayak agak kurang ya di 10 megapiksel doang. Baterainya sih nggak gede-gede banget di 4500 mAh dan support fast charging 25 watt. Terus yang kedua ada Xiaomi 14T Pro. Ini harganya di 7,6 jutaan ya. Ini chipsetnya kencang banget di kelasnya, pakai Dimensity 9300 Plus dengan layar 6,67 inch AMOLED dan refresh rate-nya juga tinggi di 144 Hz. Kameranya mirip sama Xiaomi 14T ya, di backing full sama Leica. Ada kamera utama 50 megapiksel OIS plus ultrawide 12 megapiksel dan punya lensa tele 50 megapiksel. Untuk selfie-nya pakai kamera 32 megapiksel. Baterainya gede 5000 mAh dan support fast charging yang super ngebut di 120 watt. Dan yang ketiga ada Zenfone 11 Ultra yang mana harganya juga udah terjun bebas di 7,7 jutaan. Di harga segini kita bisa dapetin chipset yang gak kalah kenceng ya. Snapdragon 8 Gen 3 yang khas flagship banget dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB. Layarnya gede 6,78 inch AMOLED yang udah LTPO dan refresh rate-nya 144 Hz. Kameranya juga ini formasinya full team, 50 megapiksel OIS ya, ultrawide-nya juga lebih gede 13 megapiksel dan punya lensa tele di 32 megapiksel yang juga punya OIS. Kamera depan 32 megapiksel. Baterainya juga 5500 mAh dengan chargernya tuh di 65 watt. Nah, dari tiga pilihan smartphone ini, saya paling suka sama Xiaomi 14T Pro. Karena jujur ini smartphone tuh bener-bener ngegiles smartphone lain yang harganya serupa ya. Mulai dari performa, kamera pakai Leica, dan juga fitur AI yang juga udah diintegrasikan di HyperOS-nya. Yang pertama ada iPhone 12, di harganya juga udah turun banget. Sekarang kita bisa nemuin di pasaran di harga 8,2 jutaan. Dia pakai chipset A14 Bionic yang bisa ngegiles semua game rata kanan ya sampai sekarang. Dan untuk storage-nya untuk harga segini bisa dapat yang 128 GB. Layarnya juga compact banget di 6,1 inch, udah pakai OLED, tapi memang refresh rate-nya standar banget di 60 Hz. Kameranya di sini cuma ada dua ya, kamera utama dan ultrawide, 12 megapiksel semua yang jelas kepake semua. Untuk baterainya nggak usah ditanya sih, baterai iPhone emang rata-rata kecil, tapi memang penggunaan bisa sampai seharian. Karena ini baterainya tuh sekitar 2800-an mAh. Cuma untuk chargernya di 20 watt ya. Terus yang kedua ada Samsung S24 FE ya yang masih hangat-hangat di 8,9 juta. Dia chipsetnya pakai Exynos 2400E, RAM-nya 8 GB, storage-nya 25 GB. Layarnya cukup gede di 6,7 inch, Super AMOLED 120 Hz. Kameranya ya ini standarnya kamera Samsung S series lah, 50 megapiksel, terus ultrawide 2 megapiksel, plus punya lensa tele di 8 megapiksel. Cuma seperti biasa ya untuk seri FE kamera depannya emang kurang di 10 megapiksel doang. Baterainya juga gak gede-gede banget, 4700 mAh dan support fast charging 25 watt. Nah, dari dua pilihan smartphone ini, jujur saya akan ambil yang masih keluaran terbaru sih, yaitu Samsung S24 FE. Dan fitur-fiturnya di sini sangat-sangat ngebantu ya, kayak Galaxy AI yang juga support di smartphone ini, terus udah IP68 juga. Dan yang menarik ya, dia juga punya Samsung DeX yang enak banget dipakai buat kerja di monitor eksternal. Yang pertama, jelas iPhone 13. Kita bisa nemuin di harga 9 jutaan tipis ya. Dia udah pakai chipset yang lebih ngebut dari iPhone 12 yaitu A14 Bionic dan harga segini tuh udah dapat yang storage 128 GB. Layarnya juga cukup compact di 6,1 inch ya, udah mulai langka ukuran layar segini. OLED juga, cuma memang refresh rate-nya standar banget sih di 60 Hz doang. Untuk kamera juga masih sama ya, kombinasi dua kamera yaitu utama dan ultrawide yang sama-sama 12 megapiksel. Ini baterainya cuma 3200 mAh dan support fast charging 20 watt.
Terus yang kedua ada iQOO 12. Ini memang bukan smartphone terbaru ya. Harganya udah menarik banget di 9,7 jutaan. Karena dia udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3, RAM-nya juga gede di 16 GB dan storage-nya tuh gede banget di 512 GB. Layarnya AMOLED 6,78 inch, udah 144 Hz. Ini punya kamera utama 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel ultrawide dan 64 megapiksel telephoto. Kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Baterainya juga 5000 mAh dan support fast charging yang super duper ngebut di 120 watt. Ya, dari dua pilihan smartphone tadi, saya akan lebih suka buat ngambil iQOO 12 ya, karena secara model dia nggak lebih lawas lah dari iPhone 13. Terus ya di sini ada keseimbangan lah antara performa dan kamera yang sama-sama cakep. Ada yang pertama yaitu iQOO 13. Nah, ini menarik ya, ini masih baru banget dan dia udah pakai chipset yang bisa dibilang sangat-sangat fresh ya, Snapdragon 8 Elite. Ini RAM-nya 12 GB dan storage-nya 256 GB, AMOLED, udah LTPO ya, dan layarnya juga gede di 6,82 inch, 144 Hz pula. Kameranya juga ya cukup menarik lah untuk smartphone yang ngandelin performa. Di sini semuanya rata 50 megapiksel, ultrawide, utama sampai tele. Baterainya juga badak ya di 6150 mAh dan support fast charging 120 watt. Terus yang kedua ada Xiaomi 14 ya, pakai Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB. Layarnya di 6,36 inch, 120 Hz dan AMOLED, dan untuk kameranya juga ini cakep banget. Triple kamera yang semuanya tuh 50 megapiksel. Baterainya emang nggak gede-gede banget ya, karena emang ukurannya kecil di 4610 mAh, tapi dia support fast charging 90 watt. Terus yang ketiga, ini juga masih hangat-hangat banget, Oppo Find X8. Dia pakai chipset Dimensity 9400 terbaru ya, dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB. Layarnya 6,59 inch, AMOLED 120 Hz, dan kameranya juga cakep banget nih, trio 50 megapiksel yang juga support periskop 3 kali zoom. Baterainya 5630 dan support fast charging 80 watt. Dan dari tiga pilihan smartphone tadi, saya paling suka sama iQOO 13 ya, yang terbaru. Dia pakai chipset yang masih fresh banget, Snapdragon 8 Elite, dan memang secara spesifikasi tuh benar-benar semuanya tuh diratain kanan ya. Mau performa, kamera, bahkan sampai baterai, dia juga cukup dominan. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi smartphone untuk akhir tahun 2024. Makasih ya udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi, terutama buat Anda yang lagi nyari atau hunting smartphone dari harga di bawah 1 juta sampai 10 juta ke atas. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone dari masing-masing kategori tadi, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk pilihan smartphone ini, sekali lagi ya, ini benar-benar subjektif dari saya pribadi. Nah, kalau Anda punya pilihan terbaik ya dari setiap kategori harga tadi, monggo bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.